إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du kaum muslimin rahimakumullah. Di antara prinsip dasar dalam agama kita, agama Islam, adalah al-yusru was-suhula wat-taisir wat-takhfir wa raf'ul masyaqqah, yaitu agama kita ini senantiasa memberikan kemudahan, kelapangan bagi umatnya. Agama kita ini akan mengangkat segala macam kesulitan beribadah dari umatnya. Itu merupakan salah satu prinsip dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membebani kita dengan suatu ibadah yang berat, dengan suatu ibadah yang menyusahkan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk menyusahkan kalian. Dan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keringanan bagi kalian dalam segala bentuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Di dalamnya terdapat takhfif, terdapat keringanan. Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum. Allah ingin memberikan kemudahan bagi kalian. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kemudahan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis juga menyatakan bahwa agama ini adalah agama yang mudah. Kata beliau di antaranya, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Sesungguhnya agama itu, agama Islam adalah mudah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang sahabat yang mulia untuk berdakwah ke negeri Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan-pesan berharga, arahan-arahan yang berharga kepada kedua orang sahabat tersebut yang akan berdakwah di negeri Yaman, negeri yang jauh dari pusat Islam di Madinah. Maka di antara pesan dan nasihat Rasulullah SAW kepada dua orang sahabat yang mulia tersebut adalah yassira wa la tunaffira wa basyira wa la tunaffira. Berikan kemudahan oleh kalian berdua, dan janganlah kalian berdua menyulitkan orang lain. Wa basyira, berikan kabar gembira oleh kalian berdua kepada umat yang baru masuk Islam di negeri tersebut. Wala tunaffira, dan janganlah kalian berdua melakukan atau mengucapkan sesuatu yang membuat orang menghindar dari agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa agama kita ini adalah agama yang penuh dengan kelapangan, agama yang penuh dengan toleransi. Kata beliau, inna mabu'istu bil hanifiyati sabha, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hanifiyah. Hanifiyah yaitu agama yang mendasarkan ajarannya kepada tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan al-aslu al-a'zam, merupakan asal yang paling pokok dan paling besar dalam agama kita, tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan prinsip yang kedua adalah as-samhah, kelapangan, kemudahan, penuh dengan toleransi bagi umatnya. Agama kita adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebani sesuatu jiwa kecuali dengan apa yang dia sanggup untuk lakukan. Dan di antara bentuk at-taisir, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita umat Islam adalah kemudahan dalam mengerjakan ibadah as-shaum, dalam mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Kalau kita renungkan ayat-ayat yang membahas tentang kewajiban ibadah puasa di dalam surah Al-Baqarah, maka di situ kita akan melihat berbagai bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sebagai orang-orang yang diwajibkan untuk mengerjakan ibadah as-shaum, ibadah puasa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa tidak hanya kepada umat Islam ini saja. Tidak hanya mewajibkan puasa ini hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Diwajibkan atas kalian berpuasa. Apakah hanya kalian yang diwajibkan berpuasa? Ternyata tidak. Allah wajibkan kita umat Islam ini berpuasa, tetapi tidak hanya kita yang diwajibkan. Umat-umat yang terdahulu dari kita, umat-umat anbiya terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu dari kalian. Suatu beban, suatu kewajiban jika ditanggung untuk dilaksanakan oleh banyak orang, maka dia akan terasa ringan. Tetapi suatu kewajiban jika hanya dibebankan kepada satu orang, satu golongan saja, maka dia akan terasa berat. Ibadah puasa tidak hanya untuk umat Islam Allah Subhanahu wa taala wajibkan, tetapi juga untuk umat-umat yang terdahulu dari umat Islam ini, sehingga terasa mudah untuk kita kerjakan, sehingga terasa ringan untuk kita kerjakan. Ini bentuk kemudahan yang pertama dari ibadah as-shaum. Selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, Allah jelaskan juga tujuannya. Allah tidak sekadar mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa, tapi Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim apa tujuan ibadah as-shaum tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La'allakum tattaqun," agar kalian semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang bersedia mengerjakan setiap perintah Allah, hamba-hamba yang bersedia menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas tujuannya, membentuk manusia yang taat dan patuh, membentuk manusia yang bersedia mengatakan na'am kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, membentuk manusia yang bersedia menghentikan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya umat Islam akan terdorong dan tergerak untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Selanjutnya, ibadah puasa bukan 1 tahun penuh, bukan 6 bulan, bukan 5 bulan, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, hanya pada hari-hari yang tertentu. Ma'dudat dalam bahasa Arab, kata ma'dudat dalam bahasa Arab ini namanya jam'u muannas salim. Jamak muannas salim termasuk jamak qillah, yaitu setiap kalimat yang menunjukkan banyak tapi tidak terlalu banyak. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Berapa banyaknya hari yang telah ditentukan tersebut? Hanya 1 bulan. 11 bulan yang lain kita boleh makan, kita boleh minum. Tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa yang lain pada 11 bulan yang lain, kecuali kalau seseorang menazarkan suatu puasa atau dia puasa qadha, maka dia atau puasa kafarah, maka dia wajib melaksanakan. Tapi puasa Ramadan hanya diwajibkan pada Allah Subhanahu wa taala 1 bulan dalam setahun. 11 bulan yang lainnya orang boleh makan, orang boleh minum. Kalau dia ingin menambah puasa wajib dengan puasa-puasa sunnah yang lain, silahkan. Allah berfirman ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan, tidak banyak, sehingga mudah bagi umat Islam untuk melaksanakannya selama mereka memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia sedang melakukan safar yang jauh, lalu dia berbuka, maka silahkan dia membatalkan puasanya, lalu kemudian dia diwajibkan untuk mengganti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Tidak semua orang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Orang yang sakit yang berat, di mana kalau dia berpuasa semakin memperlama kesembuhannya, memperparah penyakitnya, maka dia dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa.
Demikian pula orang yang melakukan safar yang jauh, di mana safar itu kata Rasulullah SAW qit'atun minal azab. Dia adalah sepotong dari azab. Apalagi pada zaman dahulu, safar di bawah terik matahari dengan kendaraan yang berjalan dengan lambat, penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya, maka akan makin berat bagi seseorang kalau dia berpuasa dalam safar. Maka kalau dia dalam safar yang jauh, maka dia boleh berbuka, tidak berpuasa. Dan dia diperintahkan untuk mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Allah tidak memaksa kita untuk berpuasa. Kalau sakit, silakan batalkan. Tetapi dengan catatan sakit yang berat, sakit yang makin mempersusah keadaan orang tersebut dan makin memperlama masa dia dalam penyakit tersebut. Ataupun orang yang melakukan safar yang jauh. Kata ulama, safar sejauh 80 km, maka dia boleh berbuka dan mengganti puasanya di hari bulan yang lain. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ibadah Ramadan ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, yaitu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai jelas perbedaan antara gelapnya malam dan terangnya siang bagi kalian. Allah SWT tentukan waktunya sehingga umat Islam ini tidak kebingungan dari kapan sampai kapan, tapi Allah Subhanahu wa taala tentukan waktunya sehingga umat Islam ini beribadah di atas bayyinah, di atas ilmu, di atas basirah, di atas keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan puasa secara global saja, tapi Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dari kapan sampai kapan sehingga umat ini mendapatkan kemudahan dalam mengerjakannya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya terkait dengan puasa ini, orang yang berpuasa sepanjang hari, kemudian dia telah makan, telah minum, maka sejak itu lalu dia tidur, maka setelah dia tidur dia tidak boleh lagi makan, minum dan berhubungan suami istri sampai datang waktu berbuka berikutnya. Itu adalah hukum awalnya. Kemudian ada seorang sahabat yang dia bekerja dengan susah payah di ladang kurmanya pada siang hari. Setelah itu dia datang ke rumahnya dan di rumahnya tidak ada makanan untuk dia makan. Lalu istrinya pergi mencari makanan untuk sahabat yang berpuasa sepanjang hari tersebut. Ketika istrinya datang kembali ke rumahnya, ternyata dia sudah tertidur dan dia dalam kecapean, dia dalam keletihan, dia tidak boleh lagi makan karena sudah tertidur. Besok paginya dia kembali ke ladangnya untuk bekerja seharian di kebun kurma sampai dia pingsan. Maka Allah Subhanahu wa taala menasakh hukum asal, yaitu ketika seseorang sudah tidur pada malam hari, dia tidak boleh lagi untuk makan, untuk minum, untuk bergaul suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan ini untuk bergaul suami istri dengan istri-istri kalian. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, padahal sebelumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang berpuasa, dia sudah makan, sudah minum, lalu dia tidur, kalau dia bangun lagi, maka dia tidak boleh melakukan makan, minum ataupun hubungan suami istri. Dan hukum tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian bagi istri kalian dan mereka adalah pakaian bagi kalian. Coba kita lihat apa fungsi pakaian dalam kehidupan kita, untuk menutupi aurat kita. Begitu pula dengan pasangan kita, itu adalah untuk menutupi kekurangan kita masing-masing. Dan dia adalah orang yang paling dekat dengan kita, sebagaimana pakaian adalah yang paling dekat dengan kita. Kemudian di antara bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang berpuasa adalah ketika seseorang lupa, lalu dia makan, lalu dia minum, kemudian dia ingat bahwa dia sedang berpuasa atau diingatkan oleh orang lain, maka puasanya tidak batal. Dia diwajibkan hanya untuk meneruskan ibadah puasanya, menyempurnakannya hingga waktu maghrib. Kata Rasulullah SAW, "Man nasiya fa'akala aw syariba summa tazakkara fa innahu ta'amun wa syarabun yahdihi Allahu lahu," kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang lupa lalu dia makan, lalu dia minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya makanan dan minuman yang dia makan tersebut adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Atau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lupa, kemudian dia makan, dia minum,
lalu dia ingat, maka dia tidak berdosa. Karena prinsip dalam agama kita bahwa orang yang lupa dia tidak berdosa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, rufi'al qalam an salas. Ada 3 orang yang tidak dianggap berdosa. Di antaranya adalah orang yang lupa sampai dia ingat kembali. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa, dia benar-benar lupa sehingga dia makan, dia minum, dia melakukan pembatal puasa, lalu dia ingat, maka dia tidak berdosa dan dia hanya diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Kemudian kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang Islam diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan berpuasa. Wanita yang haid dan nifas dia tidak boleh berpuasa, diharapkan berpuasa. Bahkan orang yang sudah tua tidak mungkin lagi untuk berpuasa, maka dia tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Dia membayar fidyah, membayar makanan untuk satu orang miskin setiap hari dari bulan Ramadan ini yang dia tinggalkan. Begitu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan kata ulama, di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan bagi kita umat Islam untuk berpuasa adalah ketika mengawali ibadah puasa ini. Allah tidak memberikan kesusahan bagi kita. Para ulama menjelaskan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa untuk menentukan awal Ramadan ini hanya ada 2 cara. Ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal bulan Ramadan. Ketika dia sudah terlihat, maka besoknya pasti puasa. Ataupun kalau tidak terlihat hilal karena ada awan yang tebal yang menutupi langit, maka dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, besoknya pasti 1 Ramadan. Begitu banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita umat Islam dalam melaksanakan setiap ibadah, termasuk juga ibadah puasa ini. Lalu kenapa kita umat Islam ini masih bermalas-malasan sebagian di antara kita untuk mengerjakan ibadah yang di dalamnya terdapat begitu banyak kemudahan, yang di dalamnya terdapat begitu banyak ya hal-hal yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, banyak orang-orang yang sehat kemudian dia tidak berpuasa. Bahkan ada yang dengan bangganya mempertontonkan bahwa dia orang yang tidak berpuasa. Dan bagi kita yang berpuasa kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan itu semakin akhir dia semakin baik. Zahaba mu'zamuhu wa baqiya a'zamuhu. Sebagian besar Ramadan telah berlalu, tapi yang paling besar pahalanya masih tersisa, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kita harus manfaatkan waktu-waktu, detik-detik, saat-saat yang masih tersisa ini. Barang siapa yang pada hari-hari sebelumnya telah berbuat yang baik di bulan Ramadan ini dengan mengisinya dengan puasa, dengan sholat, dengan tilawah Al-Quran, dengan sedekah, maka hendaklah dia pertahankan semua ibadah tersebut. Hendaklah dia pertahankan. Kalau dia mampu, dia tingkatkan, karena ini adalah waktu yang mulia. Jangan mundur. Dan barang siapa yang pada hari-hari sebelumnya sudah berlalu sekian hari, 27 hari dari bulan Ramadan tahun ini, maka kalau dia di dalamnya masih banyak kekurangannya, tilawah Al-Qurannya kurang, sedekahnya kurang, salat malamnya kurang, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Sesungguhnya amal-amal itu adalah bil khawatir, dengan penutupnya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki amal ibadah kita selama ini. Tetap ada waktu untuk memperbaiki amal ibadah kita. Jangan katakan waktu sudah berlalu, tapi waktu itu tetap ada sepanjang kita mau untuk memanfaatkannya. Belum tentu orang-orang yang mendapati Ramadan ini hanya 2 hari atau 3 hari, kemudian dia berbuat semaksimal mungkin dalam 2 hari atau 3 hari tersebut, lalu pahalanya berkurang dari orang-orang yang berpuasa 1 bulan. Tidak. Bisa saja orang yang sebelum-belumnya dia banyak kekurangan, banyak catatannya dalam ibadah puasanya, tapi kemudian dia perbaiki, dia perbagus puasanya, dia maksimalkan ibadahnya, maka dia akan memperoleh pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umur kita ini sangat singkat. Rasulullah SAW bersabda, "A'malu ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dzalik." Umur umatku itu adalah antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit sekali yang melewati angka tersebut. Maka kita yang pada hari ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan yang berharga. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih hidup, belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itu kita manfaatkan sebaik-baiknya.
Jangan sampai kita ketika bulan Ramadan ini berlalu habis dari hadapan kita, dosa-dosa kita masih seperti sedia kala, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, di tangga yang pertama Rasulullah SAW mengucapkan amin. Kemudian beliau naik ke tangga yang kedua, lalu beliau juga mengucapkan amin. Dan beliau naik ke tangga yang ketiga, lalu beliau juga mengucapkan amin. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ra'ayna qaulaka amin, amin, amin. Wahai Rasulullah SAW, kami melihat engkau mengucapkan amin, amin, amin. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Rasulullah SAW lalu menjelaskan bahwa Jibril datang kepada beliau dan memberitahu, barang siapa yang mendengar namamu disebutkan di sisinya, dia tidak berselawat, maka dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi, ucapkan amin, maka Nabi mengucapkan amin. Kemudian pada tangga yang kedua, Jibril alaihi salam dia mengatakan, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, lalu dia tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga, padahal pintu surga itu ada di depannya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling baik. Maka sia-siakanlah oleh kalian pintu surga tersebut, atau kalian manfaatkanlah pintu surga tersebut. Lalu Rasulullah SAW setelah diberitahu oleh Jibril, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sampai kedua orang tuanya meninggal, lalu menyebabkan anak tersebut masuk neraka karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, kata Jibril kepada Nabi, ucapkan amin, maka Nabi pun mengaminkan. Lalu pada tangga yang ketiga, Nabi juga mengaminkan. Diberitahu oleh Jibril, barang siapa yang masuk kepadanya bulan Ramadan sampai habis bulan tersebut, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak pergunakan waktu yang berharga ini untuk beribadah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut termasuk orang yang merugi. Jibril memerintahkan Nabi untuk mengucapkan amin, dan Nabi pun mengucapkan amin. Jangan sampai kita ini termasuk di antara orang-orang yang diaminkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan setiap detik, setiap saat, setiap menit, setiap jam, dan jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Pergunakan waktu kita untuk tilawah Al-Quran, untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan ibadah itu tidaklah memerlukan biaya. Antum duduk semuanya di majlis, kemudian membaca Al-Quran semampu kita, sesanggup kita, pahalanya luar biasa dan tidak membutuhkan biaya. Dia hanya membutuhkan kesabaran, membutuhkan mujahadah, kesungguhan dari kita. Ingatlah bahwasanya waktu itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Sebagaimana Ibnu Hubairah mengatakan, al-waqtu anfasu ma unita bihifzi wa urahu ashal alaika ma yadhim. Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini, tetapi aku melihat bahwa waktu itulah yang paling mudah untuk kalian sia-siakan, kata Ibnu Hubairah. Maka manfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya. Ibnu Qayyim mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyanyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah di antara kemurkaan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikri wal hikmah.